Shalom, puji nama Tuhan, berjumpa kembali minggu ini. Saya percaya minggu ini kita masih dalam nuansa kemerdekaan, ya. Oleh karena itu, saya berdoa supaya kemerdekaan yang kita rayakan di negeri kita Indonesia, 80 tahun kita merdeka, haleluya. Itu juga terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Kemerdekaan yang sejati terjadi dalam kehidupan saudara, pekerjaan saudara, rumah tangga saudara, nama Tuhan dipermuliakan. Kita buka sama-sama 2 Korintus 3 ayat 17. 2 Korintus 3 ayat 17 berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara, seringkali kita hanya terpancang di kata kemerdekaan. Tapi sering kita lupa, ada satu kalimat yang sebetulnya ini membuat kita, kalau bahasa saya ya, ketika membaca dan ketika kita renungkan, kita jadi, oh iya ya, oh iya, begitu. Apa itu? Ayat ini tadi yang kita baca, Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Mari sekarang saya pelan-pelan ajak saudara untuk berpikir, apakah ada yang bisa membatasi roh Allah? Apakah ada ruang, waktu yang bisa membatasi roh Allah hadir? Tidak ada. Artinya, ketika dikatakan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ketika kita pandang Yesus, ketika roh Allah hadir, tidak ada lagi belenggu keterikatan. Tidak ada lagi belenggu kekalahan. Tidak ada lagi penjajahan. Pikiran yang dijajah, hati yang dijajah. Tidak ada. Karena di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita tahu, roh Allah itu omnipresent. Maha hadir. Maka kemerdekaan pada hakikatnya, kalau kita tempelkan itu kepada pribadi roh Allah, kemerdekaan itu juga omnipresent, selalu ada. Saudara, mari kita tidak meratapi kehidupan. Mengapa ini belum terjadi, mengapa itu belum terjadi. Tapi dalam semangat kemerdekaan, mari kita bersyukur. Karena di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan roh Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka sekarang kita tahu, kemerdekaan, kebebasan, independence, tidak lagi diikat, dibelenggu. Hidup kita sudah dimerdekakan. Karena roh Allah ada menyertai kehidupan kita. Saya berdoa, saudara juga bisa saling mendoakan. Sekali lagi, ketika kita ber-KPK, saya himbau untuk kita lepaskan berkat kepada setiap orang yang ada di kanan kiri kita yang sedang bersekutu. Berkati mereka. Pak, saya tidak tahu apa yang harus diucapkan. Ucapkan saja firman Tuhan. Engkau sehat, engkau diberkati, dilindungi dalam nama Yesus. Amin. Ucapkan berkat. Karena orang-orang yang merdeka tidak lagi berpikir seperti orang-orang yang dijajah. Mentalnya mengalami revolusi, pembaharuan. Mereka berpikir seperti orang yang merdeka. Orang yang merdeka itu berpikir seperti ini. Wah, apalagi yang akan aku lihat? Apalagi yang akan aku saksikan? Bukan ketakutan, dikejar-kejar, enggak. Tapi hopeful, berpengharapan. Oleh karena itu, saudara yang akan berkomunitas, ber-KPK, hidup sebagai orang-orang yang merdeka. Karena di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Selamat berkomunitas. Selamat menikmati berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka.